Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan bacakan tentang pesan darinya, message daily seperti biasa. Ya, ini ada pick a card. Kita akan coba untuk pick a card, insya Allah ini bisa resonate, mengambil energinya dia. Dan jangan lupa di subscribe, di like, and di comment, and share di channel aku, Lucky Tarot MS. And thank you for anyone, termasuk kamu haters, I do love you. Mwah. Don't worry, I'm not easy to angry. Aku nggak gampang marah, karena mamaku nggak pernah marah. Jadi tipikal orang keturunannya susah marah, kecuali sudah mentok banget ya. Ya itu paling juga marah tentang pasangan. Kalau tentang orang lain nggak terlalu, ya. Dan alhamdulillah aku diberikan orang tua, terutama mama, orangnya jarang marah, sabar banget, super sabar, ya. Oke. Dan selalu mengambil positif dalam setiap keadaan. Insya Allah energi mamaku turun ke aku, dan aku turunkan ke kalian. Oke. Jadi kalian belajar kesabaran. Tapi masih ada sih, ya belum 100% sabar, tapi belajar, kenapa tidak, ya kan? So kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai, dan diampuni dosa kita, dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, Oke, aku akan bagi 3 deck ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian pilih yang mana aja, ya. Oke. Kalian pilih deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa dibayangi ya, dan ditarik energinya. Di bawah alam sadarnya kita akan ambil. Oke? Aku kasih waktu kalian 3 menit. Oke, sudah siap? Mami Lucky akan pilih deck 2. Ya. Akan pilih deck 2. Kita mulai untuk deck 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan darinya. Only you have a key to my heart. Ini di bawah alam sadarnya dia. Let we start again our love, more deeper and unconditional love from right now. I just wanna grow older with you.
My love, heart, and a body only for you. Okay. Which I listening you about her or him before. For surely I know have a this a bad karma now. I really regretful. Ini orang menyesali ya sebenarnya di dalam sadarnya. Dan dia juga menyadari kalau kalianlah yang memiliki jiwanya. Kuncinya itu adalah di kalian. Dan dia pengen tua dengan kalian sebenarnya. Dan di sini dia juga berharap banget ya bisa memulai kembali dengan kalian. Ya, karena dia merasa cinta hati dan bodinya itu ya hanya untuk kalian di sini, ya. So kita akan lihat ya dari tarotnya ada apa, ya pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energinya dia, dan insya Allah menjadi nyata 90% energi aku, ya seperti biasanya. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi ini juga bukan mainan di channel aku. Jadi gunakan sebaik mungkin. Ya, kalau kalian juga menganggap tarot ini mainan, jadi hasilnya akan mainan. Ya. Jangan dipuja, tapi jangan dihina. Ya. Jadi bijak aja. Oke, karena tarot ini termasuk sihir. Tapi aku gunakan sihir ini untuk kebaikan dan sebagai payung sebelum hujan kita lebih mendekatkan lagi kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya adalah Allah yang menentukan, ya. Suatu kartu buruk bukan berarti buruk semuanya ya guys, bukan. Tapi jadikan itu suatu pelajaran dan suatu ini ya, setiram buat kita, ya. Di bawah alam sadarnya dia, The Emperor, only you have a key to my heart. Ya, ini kan kayak kunci ya. Ini kayak kunci. Jadi dia juga punya senapan. Dia masih ego nih, ya. Coba untuk mengunci perasaannya dia. Dan dia juga masih keras kepala ya, untuk bisa mengungkapkan komunikasi dengan kalian. Ya, tapi akan ada pembayaran karma dari ketakutan dan halusinasinya dia, terutama dalam spiritualnya dia, ya. Jadi only you have a key to my heart. Ya, dia sebenarnya tahu ya, kalian sebenarnya yang bisa mengontrol dia. Tapi dia mengambil alih karena dia orangnya kan tidak mau dikalahkan. Dan dia coba bersikap keras kepala ya dalam kehidupannya. Dan dia sadari apa yang dia lakukan ya saat ini sebenarnya salah. Dia tahu, ya, dia tahu banget. Tapi dia tetap dengan keras kepalanya tidak mau dulu meminta atau berkomunikasi dengan kalian. Eight of Cups. Let we start again. Our love more deeper and unconditional from right now. Dia ingin seperti masa lalu lagi. Dia coba mengontrol masa lalunya bersama kalian karena dia ingin memulai lagi seperti masa lalu. Hey guys, memulai lagi seperti masa lalu itu is impossible. Akan ada perbedaan. Di mana ada luka pasti ada perbedaan. Gelas pecah itu walaupun kita perbaiki pasti ada retaknya. Ya. Jadi ini orang coba untuk memanipulasi, ya, coba untuk mengontrol semua keadaan sesuai dengan keinginan dia. Ya, dia pengennya kalian tuh menjadi kuncinya dia. Jadi kapanpun dia buka dia bisa. Sebenarnya kalianlah yang bisa membuka kapanpun, bukan dia. Ya, gunakan kata-kata aku ini sebagai motivasi. Kebanyakan sih seperti itu ya. Oke, kita lihat. I just wanna grow older with you. Dia sadar, sebenarnya dia tuh bahagianya dengan kalian. Sadar banget. Ya, karena dia juga merasakan kebahagiaan, kestabilan keuangan, karir, semuanya itu ada sama kalian ya di masa lalu. Dan dia coba mengontrol tentang masa lalu, padahal dia ingin kembali dengan kalian. Three of Wands, proses kehidupan, ya, masa depan dengan kalian, tuanya dengan kalian. Ya, dia tahu di masa lalu itu dia stabil, ya, dan di sini juga di masa lalu dia mempunyai gambaran masa depannya sudah jelas, ya, dia bisa miliki. Tapi dia ada triparty karena long distance, ya. Ini membuat dia penyesalan karena ada bad karma ya. Di sini ada pembayaran karma. Makanya
Dia menyesal banget, harusnya dia mendengarkan kalian. Sekarang dia kehilangan semuanya pastinya. So kita lihat my love, heart and body only for you. Seven of Swords, exactly. Karena kan dia mengkhianati kalian ya, memberikan jiwanya, memberikan jiwanya bisa, memberikan badannya untuk orang lain. Tapi sebenarnya dia nggak cinta. Kenapa? Karena dia merasa kesendirian, long distance ya, dan dia juga orangnya kan keras kepala, ingin menguasai semuanya, ingin mendoktrin semuanya. Six of Cups, Knight of Swords, Knight of Cups, the King of Swords. Dia meninggalkan kalian ya, ada three party, the world, dimana ada long distance, dia mengendingkan hubungan kalian, ternyata dia membuka sendiri lukanya, dan karena ada three party, pada akhirnya dia memutuskan kalian ya dengan dingin, tidak ada kata-kata yang baik. Ketika dia datang pun selalu ada masalah di sini. Ya, drama tentang kalian di masa lalu ketika kalian kembali rujuk. Di sini coba memanipulasi dirinya, memanipulasi perasaannya. Seperti yang aku bilang, dia mengontrol diri. Ya, untuk tidak bicara sama kamu. The Queen of Cups and the Ace of Swords. Ya, otomatis di sini dia memang keras kepala banget ya. Mau menguasai, mengontrol pola pikir kamu dan spiritualnya kamu ya dengan caranya dia. Dan di sini dia coba untuk mengunci ya, mengendingkan cara spiritualnya kamu. Karena dia tahu kamu memegang kunci pikirannya dia, kehidupannya dia. Dia tahu. Dia ngerasa kok gitu ya. Tapi dia coba mengontrol perasaannya dia untuk bisa bicara dengan kamu, walaupun dia tahu kuncinya adalah kamu. Jadi dia pengen banget sebenarnya mulai kembali dengan kamu nih ya, seperti di masa lalu. Tapi ada keadilan, pembayaran karma dari masa lalu. Dia ingin mulai lagi, rujuk lagi seperti masa lalu. Di sini impossible, oke? Walaupun kalian kembali bersama, tapi rasa akan beda. Ya, jangan membohongi diri sendiri. Perasaan akan beda. Terluka pasti ada, trauma pasti banyak gitu ya. So kita lihat, I just wanna grow older with you. Ya, dia pengen hidup matinya tuanya sama kita ya, sama kamu pasti yang nomor satu. Ten of Cups. Dia sebenarnya udah tahu masa depannya sama kalian gitu loh, untuk menikah, bahagia, punya anak gitu. Tapi kan dia selalu ada ada beberapa pilihan. Karena selama dia jauh dengan kalian, ya dia membohongi dirinya kalian, membohongi dirinya dia sendiri. Ya, sehingga dia menjual dirinya secara kasarnya ya, menjual dirinya untuk mengisi kekosongannya, kesepiannya, ya, mengkhianati, ya, padahal dia tahu dia hanya dengan orang yang sekarang ini untuk kepuasan dia, ya. Seven of Swords, dia memakai topeng. King of Wands, seperti yang gue bilang tadi. Dia memakai topeng dengan kata-kata manisnya, dengan kegantengannya, dengan kebaikannya, tapi semuanya adalah manipulasi. Ini yang mau dia bilangkan. Di sini dia juga terkhianati ya, dengan kenakalannya dia sendiri. Jadi dia mengkhianati dan juga memanipulasi masa depannya dia sendiri, karirnya. Dan dia sebenarnya bergairahnya sama kalian nih, sama kalian. Three of Pentacles, Four of Wands, Four of Cups, the Knight of Cups. Exactly banget ini orang. Oke, dia kecewa banget ya dengan cinta yang dia berikan. Beberapa option, terutama tentang keuangan, dia membuka hubungan. Dan dia ingin kembali lagi, dia berpikir gimana caranya untuk komitmen dan reuni sama kamu. Ya, dia menyesal banget di sini. Menyesal banget. Karena dia juga tahu ya kuncinya sebenarnya kebahagiaannya ada sama kamu. Makanya dia ingin hidup tuanya sama kamu. Karena dia merasa masa depannya itu yang terbaik adalah sama kamu. Mempunyai kebahagiaan, keluarga. Dia tahu banget. Makanya sekarang dia membohongi tentang perasaannya dia sendiri. Yaitu dengan cara memakai topeng. Melalui kebaikannya dia, kecantikan, kegantengannya dia, keseksiannya dia. Ya,
Tapi tanpa dia sadari, dia telah memanipulasi, mengkhianati masa depannya sendiri menjadi tidak jelas. Ya, di sini. Dan dia akan terkhianati lagi. Ya, dari playernya dia, permainannya dia. Ya, karena dia ingin kembali gimana caranya untuk komitmen lagi sama kamu. Sedangkan di sini ya dia mengontrol perasaannya kalian, dia coba untuk bisa mengendalikan emosionalnya kalian. Ya, ingat tadi ya di bacaan aku 7 hari ke depan, kalian yang mengontrol emosionalnya dengan cara spiritual. Kalau gagal sehari, terus lagi, jangan pernah takut untuk melangkah. Ya, kayak Ariel. Jangan, apa ya lagunya Ariel dulu Pak tuh tadi. Enggak terlalu fancy aku. Aku fansnya sama mama. Orang tuaku. Ya, sama Allah. Oke, so di sini di bawah alam sadarnya dia, ya dia ingin kembali sama kalian, tapi memang dia keras kepala ya. Ada pembayaran karma di masa lalu dan dia ingin kembali lagi seperti masa lalu dengan harapan tuanya bisa bersama kalian dan menuju kesuksesan, mempunyai kebahagiaan dengan kalian. Tapi dia selalu ada pilihan ya, karena merasa kesepian dari adanya long distance. Dan dia membohongi dirinya sendiri ya, karena dia bilang kan my love, heart and body only for you, tapi dia berikan dengan orang lain. Kenapa? Untuk kepuasan dia sendiri, petualangannya. Pada akhirnya ia mendapati karma buruk dari orang-orang sekitarnya dan dia menyesal sekali karena telah meninggalkan sekalian. Pada akhirnya dia bingung, berpikir gimana cara untuk bisa komitmen lagi sama kamu, reconciliation lagi sama kamu di sini. Ya, dia coba mengontrol karma. Karma nggak bisa dikontrol, nggak bisa, ya. Di sini dia juga mengontrol untuk rujuk, nggak bisa. Kalau kamu mau, kalau begini loh, seseorang mengontrol untuk rujuk itu nggak bisa, karena kan yang menggerakkan hati dan pikiran adalah Allah. Kita nggak bisa mengontrol sesuatu, terutama tentang karma, ya. Dan di sini yang aku lihat memang, ya dia ada pembayaran karma ya. Di sini juga ada keadilan tentang masa depannya dia. Karena dia telah dia mengkhianati masa depannya dia sendiri, ya, dan dia juga memanipulasi masa depan dia sendiri. Pada akhirnya, ya kalian yang mengambil keputusan mengendingkan hubungan ini, dan dia sadari, ya, kalian mengendingkan tentang kisah masa lalu ini, yaitu dengan cara, ya kalian ingin meninggalkan masa lalu dan membahagiakan dirinya kalian di sini. Ya, walaupun sebagian ada yang mau kembali, tapi kalian coba untuk menjujurkan perasaannya kalian ke dia. Ya, boleh aja sih kembali asal kalian kuat. Ya, belajar sabar. Oke? So, untuk yang nomor 1, congratulations, kalian bisa bersama. Tapi hati-hati. Ya, belajar dulu kesabarannya kalian agar kalian tidak ada lagi kemunafikan ya di antara hubungan kalian. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Dakdikduk aku ini nomor 2. Ya. Oke. Aku juga mau ucapin terima kasih buat haters ya. Kalau ini bilang adalah energi aku, ya iyalah energi aku, kan aku yang baca. Ya kan, udah gitu kan pilihan aku. Jangan gitulah. Kalian gimana sih? Ya kan sih, ini kan pilihan aku, kan ada 3 pile, 3 deck. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang kalau kalian tidak cocok ya dibaca semua. Oke? Oke. Ya, bijak dalam menonton, guys. Ya, bijak. Ya. Soalnya kan aku pilih juga. Ya, yang ngocok aku, shuffle. Ya otomatis energiku lah. Ya kan setiap reader kan beda-beda. Energinya ada yang negatif, ada yang positif. Ya, mana aja yang kalian resonitkan lah. Ya, oke? Bocah kok. Oke. Wong bocah. Ya. Aduh, gak suka tapi ditonton. Allah gak suka kemunafikan, oke? Kita mulai ya. Di bawah alam sadarnya dia. Aduh, aku tuh gak bisa marah-marah banyak loh. Sayang.
ya, sayang ibadahku, marah-marah dengan kalian gitu ya. Aku anggap kalian adalah cintaku untuk haters-hatersku. I love you, comat lah. Ya. Kita lihat di bawah alam sadarnya dia. Ih, lama amat sini. Ayo dong keluar. Okay. My hopes only God can helping us to union. Hai. Kayaknya bulan-bulan ini banyak yang mau reconciliation loh. Seperti biasanya ya, kalau di pertengahan tahun itu pasti banyak yang mau reconciliation. Tahun lalu pun begitu loh guys, ya, mantanku balik, ya. Tapi kali ini tidak lagi lah ya, tidak kuizinkan masuk ke dalam pintuku. Aku sudah bahagia dengan apa yang Allah berikan, ya. Move on, ya, move on. Oke, kita lihat di bawah alam sadarnya dia. I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Lala. Dia merindukan kasih sayang kita. Dia merindukan rasa peduli kita loh guys. Untuk yang nomor 2, yang merasa nomor 2 tolong ya di komen. Kalau tidak merasa jangan di komen. Nanti kaliannya kelihatannya begonya. Udah tahu tidak Risyoni tapi ditonton pula kan bisa di skip toh. Oke? Lihat. Ngomong orang Jawa tuh capek ya. Aduh. I still love you and always love you. Lala. Di bawah dalam sadarnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Jawa terus yang nomor 2 ya? Oh no, apa ya? Tadi nomor 1 nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's see what happen next between us. Whoop. I think ya. Aku merasa dia ingin kembali. Ini jelas banget loh. Berharap banget dia nih. They are only give my life is all shit. I hate them. Even if you don't want to be with me, after everything happened, I will upsetting your decision. Are really passionate on you. Ya iyalah bergairah. Setelah kita pisah, penyesalan itu terakhir, tidak ada yang awal. Ya, dia tahu ya kalau kita tidak memberikan kunci lagi kepada dia. Dimana kita tidak memberikan kunci dan pilihan lagi untuk dia kembali. Sekarang dia bergairah dengan kita. Dan dia baru merasakan orang-orang yang dia jalani selama ini mengkhianati kita, memberikan kehidupan dia sial. Makanya dia membenci mereka. That's your problem, not my problem now. Okay? Belajar move on ya guys. Move on guys. Alright, let's see. My hopes only God helping us to union. Dia sangat menginginkan untuk kembali dengan kita ya. Menginginkan banget nih di bawah alam sadarnya dia. Kenapa? Apa yang kamu inginkan dari Tuhan untuk mengembalikan kamu sama kamu dan kita untuk deck yang nomor 2. Wow. Karma, 8 of Swords. Dia banyak depresi, stres, gak bisa tidur, gak nyaman, selalu negatif dalam lingkungan dan pikirannya. Dan dia pun gak bisa spiritual saat ini karena dia benar-benar ada hukuman karma ya dari apa yang dia lakukan ke kalian. Dan dia merasa terpojokkan sekarang. Ya hanya Tuhan lah. Ya dia pasrah banget dari negatif isu yang dia lakukan, terutama tentang fisik ya, psikologinya dia. Dan di sini juga dia banyak kehilangan ya, tentang kesehatan, tentang kebahagiaan, dan dia merasa lelah dari drama yang dia buat sendiri. The Star, the Lovers, see? 9 of Cups, dia berharap banget. Page of Cups, see? Perlahan demi perlahan dia berharap banget dia akan lakukan segala cara guys untuk datang ke kita
untuk meminta maaf dan berharap bisa kembali lagi reconciliation twin flames. Oke, kita lihat ya. I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Dia merindukan loh cara kita memperhatikan dia, entah itu dengan mengingatkan dia makan, mengingatkan dia bekerja, say hello, hi darling, whatever, how are you setiap pagi, memberikan gambar-gambar emotion di WhatsApp ataupun di Instagram lucu-lucu untuk memberikan spiritualnya dia juga. Dia rindu banget ya, makanya dia depresi banget karena karmanya tidak putus ya saat ini, karma buruknya. Four of Pentacles ya, dia ingat banget, dia nggak bisa lepas dari masa lalunya dia, karena dia masih menyimpan isu masa lalu itu tentang kalian selalu memperdulikan dia di saat dia depresi, di saat dia kehilangan ataupun ketidakstabilan ya di sini. Makanya dia kangen banget cara kalian menstabilkan emosionalnya dia dan pikiran dia yang negatif. Di sini dia depresi dengan kestabilan keuangan juga ya, dari dramanya dia di masa lalu. The High Priestess dengan orang ketiga, secara rahasia dia memantau kalian, dia masih mencintai kalian di sini. Ya, ini yang aku lihat seperti itu. Aku rasakan energinya, ya. Dan dia masih mencintai kalian kok, ya, masih memantau, mempelajari. Dan dia juga secara rahasia memuja kalian. Dan dia masih menyimpan, ya, stagnan dengan orang ketiganya ini. Makanya banyak kesialan dalam hidupnya dia. Let's see what happens. Justice, dia ingin rujuk, ingin kembali. Dan dia juga melihat karma apa yang akan dia dapati lagi. Eight of Wands, Eight of Pentacles, and Three of Wands. Exactly. Three. Oh my God, look at this, guys. Nomornya loh. Hai, yang nomor 2. This is amazing for you guys. The number 2. Trust me. Amazing. Amazing number 3. Ini ya. Spiritual. Tentang kalau nggak salah komitmen. Ya. 8. Guys, this is turn back loh. Angka 8 itu tidak pernah berhenti. Yang kita punya ini, yang dia inginkan ke kita itu, ini tentang kebahagiaan, kesuksesan. Ya, 8 of Wands and 8 of Pentacles, 3 of Pentacles and 3 of Wands. Look at this, guys. This is the same. Ya, sama loh. Pentacles and Wands. Dia sangat bergairah dengan kita. Ya, merasa pertumbuhan, merasa belajar tentang masa depan dengan cepat. Dia mempunyai pelajaran yang berharga dengan kita, terutama tentang dedikasi, image yang baik, tentang masa depan yang baik. Ini angka spiritual loh guys, keren banget guys. Yang nomor 2 ya, sorry to say ya, bukannya aku gimana tapi aku melihat energinya dari kartu. Dan di sini ada the Hero of Wands, the Sun. Look at this, the Queen of Pentacles. Ya, dia ragu sekarang. Dari permainannya dia King of Wands, dia kehilangan kegairahannya, kejantanannya, karirnya dia, dan dia ragu, keuangannya pun dia banyak utang piutang. Ini membuat dia ragunya kenapa? Karena sudah melihat kita belajar menaiki kehidupan kita dengan sendiri. Kita bekerja keras mendapatkan keberhasilan dengan apa yang kita inginkan, kebahagiaan. Ya, dan juga komitmen tentang pernikahan yang kita inginkan selama ini. Ya, dan di sini dia ragu untuk datang ke kita. Kenapa? Karena dia ragu apakah kita ada orang lain. Karena ada Three of Pentacles, komitmen dengan orang lain ya, dengan adanya the Hero of Wands. Sehingga dia ragu untuk datang ke kita karena melihat kita sudah sukses, sudah bahagia, sudah melaju pesat ya, move on dari dia tanpa dia sadari, dan kita sudah mempunyai perbaikan diri dalam diri kita, terutama dalam masa depan kita. Wow, guys. This is amazing reading. Amazing. Ya. Bagus. Ya. Hinalah diriku semaumu, tidak apa-apa. Selama masih ada Allah, aku tidak akan pernah takut dihina orang lain.
Manusia kok. Cari Allah, aku takut. Ya kan? Aduh, kenapa ya energi gue hari ini? Kocak. Ayo kita lihat ya. Ini nomor 2 nih kocak nih energinya, seriusan. Marah, kesal, tapi nggak juga ya. Kita lihat The Ace of Swords. Dia depresi guys. Tentang keuangan, kestabilannya dia. Karena dia masih stagnan dengan orang ketiganya. Dan ada pembayaran karma untuk mereka. Akan ada perpisahan, perceraian, dan juga masalah hukum ya. Kita lihat Eight of Swords. Five of Wands. Oh my goodness. What's going on with this? Come on. But this has happened for them. Four of Pentacles. Three of Cups. Yep, exactly. Stagnan sama tripartinya. Isu-isunya tripartinya. Ya. The High Priestess. Eight of Cups. Oh my god, benar dia pengen kembali ya. Masih menyimpan, masih memantau tentang kisahnya dia di masa lalu, yaitu kita. Kita lihat the justice-nya. Queen of Wands, siap dengan kita. Dia merasa keadilan, kejujuran. Dia ingin kembali dengan kita karena kita sudah bisa awakening spiritual dan kuat tanpa dia. Dan dia juga coba untuk kuat menghadapi perjalanan hukuman buat dirinya. Ten of Swords, Two of Wands, Three of Wands, Eight of Pentacles, Two of Cups, The Hangman. Kan dia menggantungkan hubungan kita ya, terutama pernikahan. Four of Wands. Dia menggantungkan perjalanan Twin Flames karena dia ada dua pilihan ya. Ini membuat dia menggantungkan koneksi Twin Flame ataupun soulmate yang seharusnya sudah bisa diperbaiki, mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi dalam perjalanannya, tapi dia khianati. Pada akhirnya ya dia mengkhianati tentang partnershipnya dia, dan dia terluka lagi dengan orang ketiganya ini yang telah dia rencanakan. Ternyata dia mengkhianati masa depannya dia sendiri. Oh my goodness, sorry to say. Oke, di sini aku lihat ya. Dia banyak drama nih, ya konflik batin tentang tripartinya. Dan entah di masa lalu dia ingin meninggalkan tripartinya ini sebenarnya dan kembali ke kalian. Dia juga coba untuk kuat meninggalkan tripartinya karena banyak drama, banyak masalah, argumentasi di antara mereka. Dan yang aku lihat di sini memang dia depresi ya dari tripartinya di sini karena ternyata orang ketiganya ini mempunyai rahasia lagi selain dia. Dan ini membuat dia juga masih memerhatikan kamu. Ya, dia coba untuk kuat menerima kenyataan. Coba memaafkan tentang orang ketiganya mempunyai orang ketiga lagi di sini. Tapi ternyata nggak bisa, ya. Karena dia menjadi depresi, stres dan gak happy. Di sini dia juga masih memantau kita melalui internet, entah itu dengan tarot ataupun orang pintarnya. Yang aku lihat di sini memang dia banyak konflik batin tentang kestabilan, terutama keuangan. Banyak drama dan perubahan dalam keuangannya dia, dan juga isu-isu di masa lalu membuat banyak drama dalam kehidupannya. Dan itu membuat dia ya di masa lalu, isu di masa lalunya dia, dan itu membuat dia ya harus menerima kenyataan ya tentang perceraian dan juga pembayaran karma. Dan sekarang kehidupan mereka sial terus, jadi hukumannya ini belum selesai. Maka dia ini sebagian ada yang sakit ya karena drama terus membuat depresi. Ini yang aku lihat. Maka dia mengkhianati tentang kehidupannya dia sendiri ya, masa depannya dia sendiri. Di sini yang aku lihat seperti itu. Dan yang aku lihat memang dia banyak sekali argumentasi dari drama yang dia jalani. Dia depresi, negatif terus dalam perubahan kehidupannya dia. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk kuat dalam menjalani hukuman karma ini. Karena dari masa lalu, rahasianya dia dengan kalian di masa lalu, dan
yaitu tentang adanya isu perselingkuhannya dia. Dan di sini memang yang aku lihat ya dia stagnan ya tentang orang ketiganya ini. Makanya dia coba untuk kuat adanya pembayaran karma dan ingin kembali dengan kalian. Karena dia tahu kalian masih tetap memaafkan dia dan memberikan kesempatan sama dia. Itu bagi dia, bukan bagi kita. Ya ini pikirannya dia ya, pikirannya dia. Makanya dia bingung di sini. Karena melihat kalian kan tadi sudah bahagia, ya ada komitmen lagi dengan orang lain sebagian. Sudah membuka hati dengan orang lain sehingga dia takut, bingung apakah bisa gue kembali dengan dia atau kamu ya maksudnya ya. Atau tidak di sini. Maka dia mengkhianati sendiri nih tentang masa depannya tanpa dia sadari ya. Ini membuat dia terluka sendiri. Oke. So guys, thank you so much buat yang nomor 2, sorry to say ya. Buat kamu di sana yang memimpikan ataupun merindukan kita di sini ya. Yang kita dealkan, sorry to say, this is your problem, okay? Just be strong. Kita sudah beda-beda alam lah ya, beda jalan. Kita juga memantau, tapi bukan berarti kita kembali, tapi dia ingin kembali ya di sini energinya. So guys, thank you so much. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 3, pesan darinya, message daily darinya, energinya nomor 3 please. Wow, blank. I lost my job because a karmic. Ya, dia kehilangan pekerjaannya dan sekarang dia blank, pikirannya tidak tahu harus bagaimana. Ya. I know I give you a lot of face angry over many years. Never ever I back again to them. I won't be there for you. Focus on my career only ya, karena dia kehilangan pekerjaannya, jadi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya dia fokus untuk mencari keuangan, karirnya dia kembali, karena dia tahu dia memberikan luka sama kalian bertahun-tahun di sini, dan dia sebenarnya udah nggak mau lagi balik ke dia ya, ke orang yang dia jalani sekarang, karena dia pengen banget ada bersama kita di sini ya. Sekarang dia hanya fokus kepada karir karena dia mempunyai karma buruk, yaitu tentang kehilangan karirnya karena ada orang ketiganya ya, karmiknya di sini. So kita lihat, I know I give you a lot of face angry over many years. The star, dia berharap banget pada ilahi untuk bisa reconciliation sama kalian, bisa berdamai dengan kalian di sini ya. Dan dia rasakan juga ya, cita-citanya itu ada bersama kalian ya, terwujudnya. Makanya dia kehilangan pekerjaan selama dengan karmik. Dia ingin banget ya tidak kembali dengan mereka, karena dia tahu apa yang dia tanam. Dia pengen banget nih menanam kembali harapannya ya, menanam harapan kembali, yaitu untuk tidak kembali sama mereka. Dia ingin bersama kamu ya untuk deck nomor 3, karena dia merasa keberhasilan ada sama kamu. The Hero of Pentacles exactly, Twin Flames, reconciliation ya. Dia belajar tentang komitmen ya. Dia pengen komitmen lagi sama kalian, menanam lagi harapan tentang hubungan yang lebih serius. The Queen of Pentacles, focus on my career only ya. Dia coba bekerja keras ya, dan juga dia melihat kamu sudah bisa hidup tanpa dia. Kamu juga sudah sukses ya dalam pekerjaannya kamu. Dan yang aku lihat di sini memang kamu sudah bisa berkomitmen ya dengan diri kamu sendiri. Ini yang dia lihat. Makanya dia benci banget dengan orang-orang sekitarnya dia saat ini. Ya, di sini dia melihat kamu itu di Judgment, King of Cups, Strength, and Eight of Wands. Ada kebangkitan ya dari ilahi, dari cara pasifnya dia di sini, yang membuat dia memberanikan diri akan komunikasi dengan kamu. Ay, kapal turunkan uang dong dari langit. Dulu ingat nggak guys? Zamannya masih kecil ya, zamannya masih kecil, bocah-bocahnya kita nih, gue ya. Kita sedikit intermezzo dulu ya. Terus setiap ada kapal tuh, ya Allah turunkan uang dari langit. Kalau ada kapal ya, sekarung, 2 karung. Aduh, anak-anak sekarang mah nggak paham ya. Kalau anak-anak dulu kalau ada kapal tuh selalu bilang gitu ya, ya Allah turunkan uang dari langit, dari kapal kayak. Aduh, oke kita lanjut ya guys.
Jadi dia mau kompetisi sama kamu di sini. Ya, karena dia melihat kamu sudah sukses tanpa dia. Dan dia tahu sudah memberikan suatu kesialan buat dirinya dia sendiri. Dia nggak mau kembali lagi, sebenarnya itu yang mau dia tanam. Dan dia coba untuk menanam tentang spiritualnya dia, belajar apapun tentang kebijaksanaan dan belajar dewasa. Karena dia melihat kalian juga komitmen ya dengan janjinya kalian. Makanya dia blank melihat kalian sudah sukses. Ya, kita lihat the star. Knight of Wands, Seven of Pentacles, Three of Cups, exactly. Ya, di sini. Hierophant, please. Page of Wands and the Queen of Pentacles. Two of Pentacles. Oh, sorry guys. Ya, di sini dia ada kekacauan ya dari apa yang dia kejar, karena dia kejar egonya dia, ingin mendapatkan semua dari pemikirannya dia, keserakahannya dia. Dia lawan apapun untuk mendapati apa yang dia inginkan, tapi ternyata 5-5 ya di sini ya. Ya, di sini aku lihat ada 5-5. Dan dia kan mengkhianati nih kebahagiaan dari kalian ya. Karena ada banyak pilihan di mana dia sukses sama kalian, dia coba untuk bisa menserakahi semuanya. Dan dia tahu nggak bahagia ujungnya, tapi dia tetap jalani. Pada akhirnya ya dia menyesal sendiri kekacauan dari keserakahannya dia di sini, dan dia memberani. Dan di sini dia merasa penyesalan ya dalam keberaniannya dia yang telah menduakan kalian di sini, sehingga ini membuat dia banyak keraguan dalam tujuan hidupnya dia, makanya ngeblank. Oke, dia ragu tentang masa depannya dia, tujuan hidupnya dia, makanya kosong ya. So, di sini aku lihat ada the star, the Knight of Wands. Dia masih berharap dengan permainannya dia. Stres nih orangnya nomor 3. Seven of Pentacles, the Three of Cups masih juga berselingkuh ditanamnya ya, tentang party-party. Dan the Hierophant, Page of Wands, dia masih juga bermain ya tentang komitmen ya, tapi sebenarnya di bawah alam sadarnya dia ingin berkomitmen. The Queen of Pentacles and the Tower, dia hancur ya, hancur hatinya, karirnya juga hancur. Di sini aku lihat ya, kalian lihat ya, karirnya hancur. Dan dia juga coba untuk ini ya, apa namanya, so yang aku lihat di sini ya, dia masih menanam. Ini dia ada kehancuran ya tentang karirnya, dan di sini juga merasa hancur ketika kalian sudah sukses. Maka dia fokus untuk mencari pekerjaan lagi atau meneruskan pekerjaannya dia. So yang aku lihat di sini memang dia ingin menanam sebuah komitmen dengan kalian karena melihat kalian sudah sukses hidup tanpa dia. Dan yang aku lihat memang dia orangnya kan masih suka berpetualang ya tentang kepuasannya dia sendiri, karena dia merasa dia bisa memberikan kepuasan dengan orang lain, dengan party, dengan bertemu teman, happy lah ya di sini. Karena dia merasa Page of Wands, seseorang yang memberikan cinta dengan siapapun, optimisnya tinggi, energik, dan juga bisa mencintai siapapun dengan kemauannya dia. Dan juga dia orangnya suka berpetualang, tapi ternyata hancur ya. Dan pada akhirnya ya di sini aku lihat ya, dia berharap bisa reconciliation dengan kalian ya, bisa berkomitmen union lagi dengan kalian, tapi ternyata hancur ya. Kenapa? Karena dia masih bermain, masih berpetualang dengan apa yang dia tanam, sehingga dia orangnya tidak bisa belajar dewasa, sehingga dia orangnya selalu tidak ada ketakutan untuk kepuasannya dia sendiri ya, terutama tentang komitmen. Di sini yang aku lihat, dan dia juga orangnya kan tidak bisa sabar dalam suatu komitmen, selalu cepat-cepat, nggak mau tentang kesabaran, nggak mau dengan prosesnya. Sehingga di sini ya dia selalu banyak sekali argumentasi juga ya di antara kalian tentang emosionalnya kalian.
Dan di sini dia juga orangnya masih belum bisa berkomitmen ya, masih membawa main-main aja dalam komitmen di sini, sehingga apa yang dia harapkan ya hancur untuk bisa komitmen dengan kalian, terutama telah melihat kalian sukses tanpa dia. Di sini yang membuat dia kecewa, membuat dia hancur, dan makanya dia ngeblank, nggak tahu harus gimana sama kalian. Terus juga dia benci banget dengan orang ketiganya di sini. Kenapa? Ya karena dia kehilangan pekerjaannya yang aku lihat di sini. Dan dia juga orangnya ketika jadi tuh keinginan dianya gini loh, dia ingin sukses tapi dia ingin bebas, nggak mau kalian kengkang. Dia ingin datang dan pergi energinya ke kalian ya. Ketika dia happy ya dia dengan orang lain, ketika dia nggak happy sama kalian. Makanya di sini dia banyak sekali permainan ya tentang spiritual juga, karena kan mempermainkan hubungan yang akan diberkahi ya oleh Allah ya, tentang menikah ataupun mau menikah ya gitu ya. Pada akhirnya ya komitmen yang dia jaga, yang dia jalani dengan kita hancur, dan keuangan dia pun hancur karena dia mempermainkan sebuah komitmen, tidak menghargai perasaan orang lain. Nah pada akhirnya ya dia kehilangan pekerjaan, kehilangan orang ketiganya, dan dia tersakiti lagi dengan orang ketiganya ya. So guys, aku harap ini bisa resonate nih. Ini banget ya, simple banget yang nomor 3 ya, nggak terlalu berat ya, karena dia orang masih suka main-main sih, jadi belum bisa dewasa ya. Dan dia juga akan memberikan kabar ke kalian memang untuk bisa bersama lagi, karena melihat kalian sudah sukses. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian dihancurkan lagi karirnya kalian hanya karena dia ini cemburu sebenarnya melihat kalian ya sudah sukses. Dia nggak suka ya, hati-hati. Makanya di sini dia banyak keraguan untuk bisa datang ke kalian lagi atau tidak. Kenapa? Karena dia masa depannya dia ini tidak seimbang ya, tidak seimbang karena dia selalu menduakan ketika dia sukses. Oke? Dia ragu untuk bisa reconciliation juga di sini ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot TMS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.